Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Farmakologi Toksikologi dari kelas C angkatan 2019 program studi S1 Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar. Saya selaku koordinator dari kelompok 2 Nur Hidayah dengan NIM D1A11916. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Analgesik adalah penghilang rasa sakit. Umumnya, analgesik narkotik digunakan untuk menghilangkan rasa sakit berat dan akut. Analgesik non-narkotik atau analgesika ringan digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ringan sampai sedang. Untuk mengurangi atau menekan rasa nyeri dapat digunakan obat analgesik. Obat-obat analgesik yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah golongan obat analgesik non-opioid seperti aspirin, asam mefenamat, serta parasetamol. Karena obat analgesik golongan non-opioid tidak bersifat adiktif seperti obat analgesik golongan opioid. Analgesik golongan opioid merupakan obat yang memiliki sifat seperti opium atau morfin yang bekerja pada sistem saraf pusat. Mekanisme kerja analgesik golongan opioid yaitu mengaktifasi reseptor opioid pada sistem saraf pusat (SSP). Untuk mengurangi rasa nyeri, aktivitas obat diperantarai oleh reseptor penggunaan analgesik golongan opioid untuk pengobatan rasa nyeri yang akut atau kronik seperti kanker dan fraktur tulang. Contoh obat analgesik golongan opioid yaitu metadon, fentanyl, kodein, dan petidin. Obat-obat analgesik non-opioid memiliki efek samping yang tidak diinginkan yaitu reaksi hipersensitivitas, gangguan lambung usus, kerusakan ginjal, dan dapat menyebabkan kerusakan hati fatal dalam dosis yang berlebihan. Keputusan terapeutik, obat yang paling sering digunakan biasanya analgesika ringan non-opioid (tanpa opium). Deubein menguraikan suatu kemungkinan cara kerja analgesika non-opioid sebagai mengganggu metabolisme membran fosfolipid. Jika jaringan mengalami kerusakan, asam arakidonik secara enzimatis dilepaskan dari komponen fosfolipid dari membran seluler yang mengalami injuri. Siklooksigenase menyebabkan asam arakidonik membentuk prostaglandin, prostasiklik, dan tromboksan. Analgesika ringan mengganggu putaran ini pada tingkat siklooksigenase dan mengurangi sintesis prostaglandin. Hasilnya adalah pengurangan atau penghilang rasa sakit. Obat-obat golongan analgetik dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu parasetamol, salisilat atau asetasol salisilamida, dan benorilat. Penghambat prostaglandin atau NSAID, ibuprofen, derivat antranilat atau mefanamilat, asam nuflumat, gelafenin, floktafenin, derivat, pirazolinon atau aminofenazon, isoprofilpenazon, isoprofilfilaminofenazon, lainnya benzidamin. Obat golongan analgesik narkotik berupa acetaminophen dan fenacetin. Analgesika non-narkotik yang lebih sering digunakan adalah aspirin, acetaminophen atau Tylenol, diflunisal atau dolobit, naproxen atau naproxen, dan ibuprofen atau Motria. Aspirin sering digunakan untuk menambah pengurangan rasa sakit. Aspirin mempunyai sifat antipiretik dan anti radang. Obat ini bekerja efektif terhadap rasa sakit ringan sampai sedang.
di mana BIF menunjukkan bahwa 600 mg aspirin lebih unggul daripada 30 mg Conadate untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi, aspirin ini hendaknya digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan reaksi anafilaktoid pada orang yang alergik atau suatu reaksi merugikan pada seseorang yang menderita ulcer peptik. Selain itu, aspirin dikontraindikasikan bagi pasien yang menjalani kemoterapi autokoplastik, pada pasien yang menderita diabetes, dan mereka yang menderita gout arthritis. Acetaminophen adalah analgesik kedua yang paling sering digunakan, sama efektifnya dengan aspirin untuk mengurangi rasa sakit ringan sampai sedang. Obat ini mempunyai insidensi efek samping lebih rendah daripada aspirin dan efektif dalam dosis kecil, tetapi tidak mempunyai efek anti radang seperti aspirin. Acetaminophen dianjurkan jika memberi resep analgesika kepada anak-anak dan tersedia dalam bentuk cairan. Yang ketiga, diflunisal sama efektifnya seperti gabungan acetaminophen kodein dan efek analgesiknya lebih lama, yaitu sampai 12 jam. Diflunisal diresepkan 500 mg stat diikuti 500 mg tiap 12 jam. Obat ini dikontraindikasikan bagi pasien yang menderita asma, urtikaria, dan ulcer peptik. Yang keempat, naproxen. Seperti diflunisal, merupakan analgesik yang bertahan lama. Diresepkan dalam tablet 275 mg, diminum 2 kali sehari. Baik naproxen maupun ibuprofen adalah derivat asam proionik, tetapi berbeda potensinya. Yang kelima, ibuprofen ditentukan dalam dosis 300-400 mg 4 kali sehari. Lebih efektif untuk mengurangi rasa sakit parah daripada dosis terapeutik barisan aspirin 3.600 mg. Ibuprofen sebaiknya tidak digunakan pada pasien dengan riwayat ulcer peptik atau tidak tahan terhadap aspirin. Ibuprofen yang memiliki analgetik antipiretik bekerja dengan cara menghambat enzim COX pada biosintesis prostaglandin sehingga konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin terganggu, sehingga dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan lebih parahnya dapat menyebabkan ulkus gaster apabila dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Antipiretik adalah obat yang dapat menekan atau mengurangi peningkatan temperatur tubuh yang tidak normal. Antipiretik yang sering digunakan adalah paracetamol. Paracetamol merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan karena memiliki kemampuan untuk menurunkan suhu tubuh ke keadaan normal. Obat antipiretik adalah obat untuk menurunkan panas. Hanya menurunkan temperatur tubuh saat panas tidak berefektif pada orang normal. Dapat menurunkan panas karena dapat menghambat prostaglandin pada CNS. NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs adalah obat yang mengurangi rasa sakit, demam, dan peradangan. Antipiretik digunakan untuk membantu mengembalikan suhu set point ke kondisi normal dengan cara menghambat sintesa dan pelepasan prostaglandin E2 yang distimulasi oleh pirogen endogen pada hipotalamus. Obat ini menurunkan suhu tubuh
hanya pada keadaan demam. Namun, pemakaian obat golongan ini tidak boleh digunakan secara rutin karena bersifat toksik. Efek samping yang sering ditimbulkan setelah penggunaan antipiretik adalah respon hemodinamik seperti hipotensi, gangguan fungsi hepar dan ginjal, oliguria, serta resistensi garam dan air. Acetaminophen dan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, salisilat, dan indomethacin menurunkan demam dengan cara meningkatkan pengurangan panas. Meskipun tidak digunakan untuk mengobati demam, kortikosteroid mengurangi produksi panas dengan menghambat respon hipotalamus. Oleh karena itu, pasien yang diresepkan steroid perlu dipantau secara ketat, terutama jika mereka berisiko terinfeksi. Selanjutnya terdapat efek antipiretik, di mana pada keadaan demam, termostat di hipotalamus terganggu sehingga menyebabkan suhu tubuh meningkat. Diduga salsilat bekerja mengembalikan fungsi termostat ke normal. Pembentukan panas tidak dihambat, sehingga hilangnya panas terjadi dengan meningkatnya aliran darah ke perifer dan pembentukan keringat. Efeknya ini sangat bersifat sentral, tetapi tidak langsung pada neuron hipotalamus. Caranya yaitu menurunkan demam, diduga dengan menghambat pembentukan prostaglandin S1. Terdapat beberapa obat antipiretik secara umum yang dapat digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu golongan salisilat, misalnya seperti aspirin dan salisilamid. Terdapat golongan para-aminofenol, misalnya seperti acetaminophen dan phenacetin. Dan terdapat golongan pirazolon, misalnya seperti phenylbutazone dan metamizol. Di mana acetaminophen, non-steroid, anti-inflammatory drugs, dan choline blanket biasa digunakan untuk mencegah peningkatan suhu tubuh pada pasien yang cedera otak agar tetap konstan pada kondisi suhu kurang lebih 37,5 derajat Celcius. Pemberian obat melalui rute intravena atau intraperitoneal biasanya juga digunakan pada keadaan hipertermia, yaitu keadaan di mana suhu tubuh lebih dari 41 derajat Celcius, di mana suhu ini dapat membahayakan kehidupan dan harus segera diturunkan. Contoh obat antipiretik yaitu paracetamol, di mana paracetamol ini merupakan senyawa kimia yang banyak digunakan karena paracetamol memiliki kemampuan untuk menurunkan suhu tubuh ke keadaan yang normal. Mekanisme kerja obat paracetamol yaitu bekerja secara non-selektif dengan menghambat enzim siklooksidinase, di mana pada COX1 memiliki efek citroprotektif, yaitu melindungi mukosa lambung, yang apabila dihambat akan terjadi efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan ketika COX2 dihambat, akan menyebabkan menurunnya produksi prostaglandin, di mana prostaglandin ini merupakan mediator nyeri, demam, dan antiinflamasi. Sehingga apabila paracetamol menghambat prostaglandin, akan menyebabkan menurunnya suatu rasa nyeri. Kemudian sebagai antipiretik, paracetamol bekerja dengan menghambat COX3 pada hipotalamus. Paracetamol memiliki sifat yang lipofil sehingga mampu menembus blood-brain barrier sehingga menjadi first line pada antipiretik.
Efek samping obat paracetamol NSAID memiliki efek samping serupa karena didasari oleh hambatan pada sistem biosintesis prostaglandin. Secara umum, NSAID dapat menyebabkan efek samping pada 3 sistem organ, yaitu saluran cerna, ginjal, dan hati. Terdapat 2 mekanisme iritasi lambung. Iritasi yang bersifat lokal menimbulkan difusi asam lambung ke mukosa dan menyebabkan kerusakan jaringan, dan iritasi secara sistemik akan melepaskan PGE2 dan PGI2 yang akan menghambat sekresi asam lambung dan merangsang sekresi mukus usus halus. Pada beberapa organ dapat terjadi hipersensitivitas. Namun, dalam obat paracetamol, efek sampingnya tidak begitu bahaya. Tetapi apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan hati. Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh kerusakan pada jaringan. Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat mikrobiologik. Inflamasi berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasi sekuster baik agen yang merusak maupun jaringan yang rusak. Tanda terjadinya inflamasi adalah pembengkakan atau edema, kemerahan, panas, nyeri, dan perubahan fungsi. Namun, kedua golongan obat ini memiliki banyak efek samping. Antiinflamasi steroid dapat menyebabkan tukak peptid, penurunan imunitas terhadap infeksi, osteoporosis, atrofi otot dan jaringan lemak, meningkatkan tekanan intraokular, serta bersifat diabetik. Sedangkan antiinflamasi non-steroid dapat menyebabkan tukak lambung hingga pendarahan, gangguan ginjal, dan anemia. Obat antiinflamasi steroid dan non-steroid memiliki banyak efek samping sehingga banyak dilakukan pengembangan antiinflamasi berasal dari bahan alam, terutama pada tanaman. Tanaman yang terbukti secara ilmiah memiliki khasiat sebagai antiinflamasi diantaranya daun mahkota dewa atau Valeria macrocorpa Steph, rimpang kencur atau Kaempferiae galanga L, dan daun ubi jalar ungu Ipomoea batatas L, kelopak bunga rosella Hibiscus sabdariffa, serta bunga dan daun asam jawa atau Tamarindus indica. Obat antiinflamasi yang biasa digunakan dibagi menjadi 2, yaitu antiinflamasi steroid dan antiinflamasi non-steroid. Namun, kedua golongan obat tersebut memiliki banyak efek samping. Antiinflamasi steroid dapat menyebabkan tukak peptik, penurunan imunitas terhadap infeksi, osteoporosis, atrofi otot dan jaringan lemak, meningkatkan tekanan intraokular serta bersifat diabetik. Sedangkan antiinflamasi non-steroid dapat menyebabkan tukak lambung hingga pendarahan, gangguan ginjal, dan anemia. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan obat diantaranya buah, daun, kulit batang, rimpang, dan bunga. Kandungan kimia yang memiliki khasiat sebagai antiinflamasi adalah flavonoid. Flavonoid dapat menghambat siklooksigenase dan lipooksigenase dan menghambat akumulasi leukosit di daerah sehingga dapat menjadi antiinflamasi. Contoh obat antiinflamasi yaitu asam mefenamat. Efek antiinflamasi adalah suatu respon jaringan terhadap rangsangan fisik atau kimiawi yang merusak. Rangsangan ini menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, dan prostaglandin yang menimbulkan reaksi radang berupa panas, nyeri, merah, bengkak, dan gangguan fungsi. Inflamasi pada rheumatoid arthritis merupakan reaksi antara antigen, antibodi, dan komplement
yang menyebabkan terbentuknya faktor kemotaktik yang menjadi penarik leukosit. Leukosit ini memfagositosis kompleks antigen, antibodi, komplement, dan juga melepaskan enzim lisosom yang menyebabkan kerusakan tulang rawan dan jaringan lain hingga timbul inflamasi. Asam mefenamat atau mefenamic acid adalah obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Asam mefenamat tersedia dalam bentuk tablet 250 mg, tablet 500 mg, dan sirup. Asmef atau asam mefenamat bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa penyebab rasa sakit dan peradangan. Dalam mengatasi nyeri, asam mefenamat sebaiknya digunakan sesuai dengan anjuran dokter dan tidak lebih dari 7 hari. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan anjuran dapat menimbulkan efek samping. Beberapa di antaranya adalah sakit mah, mual, dan diare. Efek samping dan bahaya asam mefenamat tidak digunakan sesuai aturan. Asam mefenamat berpotensi menimbulkan beberapa efek samping, yaitu hilangnya nafsu makan, sariawan, mual dan muntah, sakit mah, diare, gangguan pencernaan, ruam pada kulit, sakit kepala, kelelahan dan ngantuk, serta tinnitus.